Teman, kali ini kita akan melakukan penjaringan burung pipit lagi. Daerahnya ini di daerah Margaluyu gitu kan ya. Dan dekat dengan pembuangan akhir sampah. Kalian bisa lihat gitu kan di map. Kalau mau ke sini bisa lewat yang jalur jembatan Pelangi itu. Nah, kalian bisa ke sini nih. Dan ini spotnya lumayan bagus buat kalian untuk ngejaring. Dari rumah saya itu sekitaran 20 menit. Ya, 20 menit, 30 menitan lah. Dan ini tempatnya itu cukup strategis gitu kan ya. Strategis buat kita menjaring menjaring burung pipit, teman-teman. Di sini tuh masih banyak padi yang belum dipanen. Jadi otomatis burung pipit ke sini semua. Terus yang kedua itu jarang ada orang ke sini lalu lalang. Jadi enak buat kita ngejaring, teman-teman. Dan ini gua akan spill tempatnya gitu kan ya. Dan ini cocok untuk buat ngejaring, teman-teman. Let's go. Nah, ini padi yang belum dipanen, mungkin sekitaran berapa bulan lagi gitu kan ya. Dan enaknya di sini itu tuh TPA, tempat pembuangan akhir, dan ya masih enak gitu kan karena di sini terpencil gitu kan ya. Nggak terlalu banyak yang lalu lalang dan burung pipitnya juga masih banyak di sini. Tergantung kita masang jaringnya tuh daerah mana, mau di sini atau di sana gitu kan, atau di sebelah sana, ataupun di tengah-tengah. Ini bisa jadi soalnya burungnya masih banyak gitu kan, pada berdatangan gitu kan. Nah, ini masih ada nih. Ini enak nih buat kita jaring gitu kan. Oke, sebelum penjaringan gitu kan, kita lihat-lihat situasi dulu, barangkali arah mana burung itu akan terbang sebelum kita melakukan penjaringan. Nah, teman-teman, untuk pemasangan kali ini kita pakai bambu yang agak kecil, teman-teman. Nah, di sini kita punya 6 bambu. Jadi kita pasang 2 jaring. Entah mau dipasang di mana, yang pasti di tempat yang strategis. Oke teman-teman, kita sambil berjalan gitu kan, kita ambil dulu bambu yang udah kita siapkan untuk menjaring. Dan seputar info gitu kan, dan sekelas info gitu kan, gua akan jelaskan tentang burung pipit, teman-teman. Jadi burung pipit ini adalah famili Passeridae, adalah kelompok burung kecil yang tersebar di luas di seluruh dunia. Dan apa kalian tahu fakta menarik tentang burung pipit? Yang pertama, dari habitat. Burung pipit hidup di berbagai habitat, teman-teman, termasuk padang rumput, sawah, dan area pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, mereka itu makanannya berupa biji-bijian, serangga, dan buah-buahan kecil. Yang ketiga, perilaku mereka tuh burung pipitnya sering hidup berkelompok. Barangkali kalian suka lihat ke sawah gitu kan, banyak sekali burung pipit yang berkelompok gitu kan. Terbang ke hilir, hilir gitulah. Dan yang keempat, reproduksi mereka itu cukup dibilang singkat, teman-teman, atau cepat. Mereka membuat sarang sederhana di semak-semak atau tanah, dan biasanya pun betinanya juga bisa bertelur sampai 2 sampai 8 butir, teman-teman. Dan yang saya tahu itu spesiesnya tuh mungkin yang saya tahu ada 2 mungkin ya. Yang pertama adalah berupa pipit sawah atau Lochura punctata, dan satu lagi pipit haji atau Passer montanus. Nah, gitu teman-teman. Jadi burung pipit dapat dianggap mungkin sebagai hama dalam beberapa konteks, terutama dalam pertanian. Mereka dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Ya, seperti merusak biji-bijian yang sedang tumbuh ataupun yang sudah dipanen, dan mungkin makan buah-buahan atau sayuran, ataupun mengganggu keseimbangan ekosistem dan memakan serangga yang bermanfaat. Namun, burung pipit juga memiliki manfaat seperti pertama, mengendalikan populasi serangga yang dapat merusak tanaman. Dua, membantu menyebarkan biji-bijian tertentu. Namun, ya gimana ya, dalam beberapa kasus burung pipit dapat dianggap sebagai hama jika populasinya terlalu besar dan menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman.
ataupun padi teman-teman. Namun perlu diingat bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Ya begitulah. Dan sering banyak dari komenan kalian juga, apa sih hukumnya makan burung pipit gitu kan? Dalam hukum Islam, status halal atau haramnya burung pipit tergantung pada beberapa faktor seperti jenis burung dan cara memperolehnya. Secara umum, burung pipit dianggap halal dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali karena tidak termasuk dalam kategori burung buas atau burung yang memiliki cakar yang kuat. Namun dalam mazhab Maliki dan Hanafi ada beberapa pendapat yang berbeda-beda tentang halal dan haramnya burung pipit. Untuk memastikan status halal atau haramnya, sebaiknya mungkin kalian ataupun yang melihat video ini bisa berkonsultasi dengan ulama atau ahli dan hukum Islam yang terpercaya gitu kan. Terus apa ya fakta menarik tentang burung pipit itu lagi ya? Mungkin cara menangi hama mungkin ya, hama burung pipit mungkin di kalian yang punya sawah ataupun padi gitu kan yang udah yang mau panen gitu kan. Yang pertama kalian bisa menggunakan jaring atau net yang seperti yang saya lakukan ini sekarang gitu kan ya. Masuk area tanaman yang jaring atau netnya mencegah burung pipit masuk gitu kan. Yang kedua mungkin penggunaan suara, menggunakan suara yang tidak menyenangkan bagi burung pipit untuk mengusir mereka gitu kan. Seperti orang-orangan sawah yang dikenakan pakai apa ya kaleng bekas gitu kan digantung. Terus menggunakan visual gitu kan, menggunakan benda-benda yang bergerak atau reflektif untuk mengusir burung ya seperti orang-orangan sawah ya kayak gitulah. Ya itulah mungkin seputar info gitu kan ya buat kalian sejarah burung, bukan mungkin sejarah ya. Ya ibaratnya sekilas info tentang perburungan pipit gitu kan. Setelah jaring dipasang itu kan teman-teman, sekarang kita cari tempat untuk berteduh karena cuaca cukup panas. Sambil pasang ya tenda kecil-kecilan supaya burung pipit tidak tahu lokasi kita gitu kan teman-teman. Dan ya tendanya ini cukup murah gitu kan ya. Kalian bisa cari di Shopee ataupun di Lazada gitu kan ya. Banyak. Nah, teman-teman, jadi sekarang tuh kita pasang sebelah sini nih. Ini jaring nih. Sana dan sebelah satu lagi sebelah sini ke sana. Jadi gini nih, set set gitulah letter L. Oke, kloter pertama 1 2 3 4 5 6 7 ada 8 biji. Dan yang satu lagi nggak tahu belum dapat berapa. Kali ini kita dapat burung walet. Nah, ini penampakan burung walet, teman-teman. Dan kita akan rilis karena tidak enak. Tuh. Oke, pengambilan pertama kita dapat 10 ekor, teman-teman. Yang tadi 2, yang jaring pendek itu dan jaring panjang tuh 8 biji. Teman-teman, sekarang waktunya udah mau asar gitu kan ya. Pendapatan kita mungkin sekitar 20 sampai 30 ekoran lah untuk hari ini gitu kan, di hari Minggu ini. Dan kita dapat bonus 1 ekor anak puyuh mungkin ya. Tapi alhamdulillah lah. Nanti kita spill. Hasil tangkapan hari ini.